Orang Turki tidak suka menyebut Mustafa Kamal dengan Atatürk. Dulu saya bertemu dengan teman-teman kuliah saya dan teman-teman Turki, ketika kebiasaan lisan Indonesia menyebut Mustafa Kamal Atatürk, kemudian dia marah ke saya, dia bilang, apa antum katakan bahwa kami Yahudi? Saya baru paham, baru sadar, oh iya ya, Mustafa Kamal itu Yahudi donama yang membawa atas nama nasionalisme, sekularisme, kemudian ditutup. Sehingga Anda tahu sejarah matinya Mustafa Kamal? Ya, mati sengsaranya luar biasa saja sih. Nah, Yahudi, sampai kita duduk di Masjid Salman detik sekarang ini peradaban Yahudi sejak ditutup oleh Mustafa Kamal. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa Turki hari ini begitu ditakuti di Timur Tengah? Karena terakhir sekali peradaban muslimin itu ada di tangan mereka. Jadi mudah sekali mereka membangkitkan itu kembali. Oh, masih hangat, Pak. Kalau mereka tinggal di Turki, mereka masih lihat desain bangunan masjid, mereka tahu ada sejarah besarnya. Mereka melihat benteng Konstantinopel, mereka tahu sejarah besar Turki di balik benteng itu. Mereka lihat Hagia Sophia gitu ya, yang dulu adalah gereja terbesar di Romawi Timur, Kristen Ortodoks, kemudian berubah menjadi Masjid Raya Hagia Sophia di tangan Muhammad Al-Fatih, kemudian diubah oleh sekuler, oleh demokrasi, diubah menjadi museum. Kabarnya hari ini dikembalikan ke Masjid Hagia Sophia. Jadi mereka setiap melewati gang saja mereka melewati sejarah kebesaran mereka. Coba antum muter-muter ke Bandung sini, apa yang antum lewati? Itu masalah di kita, Pak. Nggak jauh dari kuliner, nggak jauh dari fashion, habis kita dimakan oleh itu semua. Mereka setiap melewati gang, lorong, melewati tempat, melihat gedung, bangunan, desain, jembatan, apa, mereka, ini sejarah kebesaran kami, Pak. Kenapa mereka mudah bangkit? Itu sebabnya. Gimana kalau Bandung kita rombak ulang aja? Ada Pak Wali Kota nggak di sini? Nggak ada ya? Kita rombak ulang aja, Pak, biar bangkit Bandung dengan semua sejarah kebesaran Bandung. Bukan kuliner sejarahnya Bandung ini, Pak. Ini negeri perjuangan, kan? Ini bukan sejarah fashion di sini. Apa yang banggakan dengan itu semuanya? Mari kita tata ulang cara kita berpikir untuk sebuah kebangkitan. Karena dengan cara ini, dengan cara seperti hari ini, Pak, kita habis dimakan oleh peradaban Yahudi. Dr. Abdul Halim Uwais dalam bukunya beliau menulis buku tentang Dirasat li Suqut 30 Daulah Islamiyah, kajian terhadap keruntuhan 30 negara Islam zaman sejarah Islam dulu, karena beliau seorang pakar sejarah Islam. Beliau katakan panjang lebar, beliau analisa dari mulai dinasti-dinasti Islam, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Andalus, terus analisa mengapa bisa jatuh, satu-satu dianalisa supaya kita belajar itu terulang. Jadi kalau mau tahu mengapa hari ini muslimin jatuh, sepinter-pinternya ilmuwan negeri ini, bahkan ITB sekalipun tidak menghadirkan kebesaran bagi Islam dan muslimin negeri ini, itu baca buku itu, Pak. Kita akan tahu bahwa ternyata sejarah memang berulang. Dulu mereka jatuh, kita ulangi lagi itu masalahnya, jatuh lagi kita. Hari ini kita jatuh. Maka kan menjadi sangat mudah, bukan, ketika kita mengkaji mengapa, bagaimana caranya umat bisa bangkit. Itu banyak analisa ilmuwan. Kalau itu dihadirkan berarti umatnya akan bangkit. Berulang saja dia. Setelah panjang lebar beliau mengkaji, di ujung bukunya beliau mengatakan, dan akhirnya peradaban Islam ini ditutup lembaran bercahayanya oleh Yahudi. Turki Utsmani nutup siapa? Siapa yang nutup Turki Utsmani? Siapa namanya? Mustafa Kamal. Orang Turki tidak suka menyebut Mustafa Kamal dengan Atatürk. Dulu saya bertemu dengan teman-teman kuliah saya dan teman-teman Turki, ketika kebiasaan lisan Indonesia menyebut Mustafa Kamal Atatürk, kemudian dia marah ke saya, dia bilang, apa antum katakan bahwa kami Yahudi? Saya baru paham, baru sadar, oh iya ya, Mustafa Kamal itu Yahudi donama
yang membawa atas nama nasionalisme, sekularisme, kemudian ditutup. Sehingga Anda tahu sejarah matinya Mustafa Kamal? Ya, mati sengsaranya luar biasa saja sih. Nah, Yahudi sampai kita duduk di Masjid Salman detik sekarang ini peradaban Yahudi sejak ditutup oleh Mustafa Kamal.